Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senang sekali kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman dapat menjumpai pemirsa dimanapun Anda berada, para pencinta Asmaul Husna, sambil menikmati santap sahur. Alhamdulillah. Dan kali ini kita masih akan membahas 99 nama Allah yang luar biasa. Dan kali ini kita akan membahas tentang Al-Wasi', Allah yang maha luas. Luar biasa. Maha luas itu bisa luas ampunannya, luas rezekinya, luas dan tema kita memberi rezekinya. Nah, itu. Nah, kita tema kali ini akan membahas tentang Allah menganugerahkan rizki kepada hambanya tanpa batas. Nah, tinggal bagaimana kita berarti ya? Betul. Kita akan bahas ini ya, Kak. Oke. Ya. Jadi Bunda, Kakak, kalau kita lihat di mana hadis Nabi kita Muhammad SAW akan kelapangan hatinya. Ini bagus sekali, udah masuk 10 akhir Ramadan Bunda, ya. Dan ini hadis yang Masya Allah, kita harus betul-betul ambil pelajaran dari hadis ini, karena ada beberapa poin. Ya, Ani bin Abbas, dari Abdullah ibnu Abbas, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Adanya baginda Rasul, manusia yang paling luas, yang paling sayang. Tapi disebutkan lagi, dan aku temukan, kata malaikat Jibril, lebih luas lagi di saat di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Dalam hal apa? Dalam hal pemberiannya. Tuh Nabi contohkan. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis itu, fala Rasulullah SAW, sungguh adanya baginda Rasul dalam bidang keluasannya, dalam hal berbagi, dalam hal penyayang. Di Ramadan ini, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minarrihil mursalah. Keluasannya, bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang lain di Ramadan lebih luasan penyayangan pemberian Rasulullah ketimbang cepatnya angin yang berhembus. Allahu Akbar. Luar biasa. Itu contoh betul saudara tauladan untuk kita semua ya. Ya, jadi ditambah malamnya memperbanyak ibadah, siangnya, tapi untuk secara horizontal sesama hamba-hamba Allah di siang harinya nggak jadi ngoyok, nggak jadi lemes, tetap ya. Yang kameramen dengan tugasnya walaupun puasa tetap profesional. Yang bagian editor, yang bagian ya apa namanya semuanya ya dalam hal profesi yang Allah titipkan kepada kita. Jadi malamnya diisi dengan maksimal ibadah, siang harinya juga dengan tugas-tugas Allah titipkan kepada kita, makin betul-betul profesional dan juga dalam hal berbaginya. Bayangkan kalau Rasulullah disebutkan lebih luasan penyayangan Rasulullah ketimbang hembusan angin yang berhembus. Karena Rasulullah bukan orang miskin ya, Bi? Ya. Orang kaya, Masya Allah. Tapi tidak memperkaya diri sendiri. Nah, oleh karenanya, di sini mengajarkan kepada kita, walaupun dalam Quran, dalam hadis, di mana fadilah Ramadan, Nabi banyak menyebutkan dalam Quran, perihal sedekah. Allah memperinci itu. Bla 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 bla, kamu bersedekah maka balasannya 1 butir, setiap butir ada 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 butir, berarti 700 kali lipat. Boleh begitu? Memang boleh, tapi tolong, Allah punya nama Al-Wasi', maha luas, dan Allah nggak pernah hitung-hitungan. Walaupun itu termasuk untuk sugesti rajin ibadah, boleh-boleh saja. Yuk di 10 akhir Ramadan ini ngebahas Al-Wasi, biar kita makin-makin di dalam ibadah pada Allah udah naik tingkatnya, udah nggak main hitung-hitungan lagi. Nah, kakak jangan pernah takut nih dalam kehidupan. Misalnya kakak punya target ini, ternyata Allah tidak berikan di situ.
yakin Allah kasih lewat pintu yang lain. Kan itu tadi Allah maha luas. Yang penting kita mau ikhtiar, kita mau mencari, kita mau belajar. Ya. Ya, seperti contohnya Allah tidak sia-sia menurunkan langit dan bumi. Allah menurunkan hujan. Hujan akan menjadi apa? Hujan bisa membuat tanah subur. Dari tanah yang subur itu tumbuhlah tanaman-tanaman, tumbuhlah menjadi buah-buahan dan sebagainya. Luar biasa. Oleh karenanya saat ini kita mengkaji dari Asmaul Husna yang al-wasi untuk menghantarkan diri kita dengan gemblengan Ramadan. Malamnya kita perbanyak qiyamul lail, diawali dengan ba'da isya tarawih berjamaah, siang harinya berpuasa untuk menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba yang lapang, yang luas. Jangan merasa sempit. Allahu Akbar. Jangan pelit buat berbagi. Karena Nabi mencontohkan, tadi Masya Allah, lebih lapangan Rasulullah dalam berbagi ketimbang hembusan angin yang berhembus. Dan untuk urusan yang namanya hitung-hitungan pahala, yuk, Allah maha wasi'un alim, maha luas dan maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita tingkatkan dengan 10 akhir Ramadan ini, dan terus ke depannya, udahlah. Kenapa kamu ibadah? Kenapa kamu sedekah? Lillah. Karena Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna. Kita makin semangat nih, karena Allah memiliki nama Al-Wasi', Allah yang maha luas. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Kita akan kekurangan, kita akan kesempitan. Jadi kata Allah, bertebaran di mana saja di bumi Allah yang maha luas. Karena Allah sudah berikan rezeki dimanapun. Pintu rezeki Allah itu banyak. Kalau soal rezeki, soal pintu maaf Allah itu maha pemaaf. Masya Allah. Ya, kakak ada yang mau ditanyain kakak? Kakak mau nanya nih, Bi, kan kita nih berdoa nih, misalnya lagi ada urusan, ya Allah pengen cepet doanya dikabulin gitu. Tapi kan kadang Allah tuh ngabulin doa nggak sesuai, nggak langsung, kadang nggak sesuai sama kita, kadang diganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau lagi pengen banget biar cepet-cepet dikabulin, bisa nggak sih, Bi, ada amalannya kah atau ada doa tertentu gitu biar langsung gitu? Ya, Bisa pertama di 10 akhir Ramadan ini untuk bicara doa yang Nabi ajarkan banget kepada kita, ya, di mana Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Pemirsa, ini doa yang Nabi sangat betul-betul mengajarkan kepada umatnya supaya kita mencontoh kapan saja waktunya, terutama di 10 akhir Ramadan ini. Kemudian, ini kakak bertanya bagaimana untuk doa segera diijabah. Quran surat kedua, juz kedua ayat 186, di mana ada yang bertanya kepada panjang Rasulullah. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawab, aku sangat dekat dan aku mengijabah semua permohonan doa-doa yang diminta hambanya, akan aku ijabah permohonannya. Walaupun dalam mengijabahnya kakak ada 3 hal. Satu, yang dibayar kontan, percis kayak makan cabai, gigit bertak pedesnya. Ada yang ditangguhkan. Ketiga, ada yang sengaja di dunia nggak diberikan sampai nanti disimpan begitu kita meninggal dunia. Nah, kemudian kakak nanya gimana cara-caranya untuk doa biar dapat poin paling nggak, kalau yang nggak ke satu yang kedua. Nah, pertama, jadi kakak juga pemirsa, Nabi memesankan Allah nggak akan menerima doa hamba min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai dan nggak konsentrasi. Harus khusyuk. Oleh karenanya Al-Imam Ghazali menerangkan etika di dalam sholat, etika di dalam doa. Pertama, untuk meniadakan yang namanya hati yang lalai dan juga nggak konsentrasi, tafahumul makna. Kamu memahami apa yang kamu minta. Silahkan, bagus dengan doa berbahasa Arab, apalagi memang sumbernya langsung dari hadis-hadis Nabi. Tapi tolong, ya, ini bukan mesti. Alangkah baiknya di saat kita meminta, juga kita tahu apa yang kita minta. Faham ya? Mulut mengucapkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Hati menerjemahkan, ya Allah, kami minta padamu, berikan kepada kami keridhoanmu dan surgamu.
Wa na'udzubika min sakhatika wannar. Kami berlindung padamu ya Allah. Mulut mengucap, hati menerjemahkan daripada murkamu dan sentuhan api nerakamu. Jadi itu yang pertama, Kak. Jadi Allah nggak menerima doa orang-orang yang dari hati yang lalai dan nggak konsentrasi. Oleh karenanya untuk menjawab itu kita ganti harus paham maknanya. Yang kedua, etika dalam berdoa dianjurkan. Raf'ul yadaini fi doa. Angkat kedua tangan kamu di dalam berdoa. Abi banyak memperhatikan anak-anak milenial zaman sekarang dalam minta kayaknya malu-malu mintanya. Banget, ya. Angkat tangan aja males sudah. Ya, meminta kesungguhan, angkat tangannya. Yang kedua, demikian. Ketiga, dianjurkan etikanya jangan langsung meminta. Di dalam kita minta pada Allah, Kak, Nabi mengajarkan. Satu, minta ampun dulu, istighfar 3 kali. Habis istighfar, baru kita baca basmalah minimal bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, baca hamdalah minimal alhamdulillahirabbil alamin. Syukur-syukur dimaksimalkan seperti yang Kakak udah sering baca tuh, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Selesai hamdalah, lanjutkan selawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu prolognya, baru masuk ke isi. Ya Allah, saya pengen dapat duit nih ya Allah. Gitu. Tolong bagi ngapa ya Allah. Habis sholat langsung tuh dapat uang dari abi bundanya. Nah, Allah ijabah doa-doa kakak, tapi lewat digerakkan hati orang tuanya. Juga bisa dipancing dengan sedekah ya, Kak. Ya. Ya, Bi, gitu. Kalau kita pengen cepet-cepet, itu pancing dengan sedekah. Kalau kita pengen dapat yang banyak, kita pengen Allah kabulkan apa hajat kita, kakak harus betul-betul gimana nih ngambil hati Allah supaya Allah tuh sama lah kayak kakak minta ke orang tua ya. Kakak minta sesuatu ngerengek dulu, kakak bener-bener gitu minta. Kalau cuma begini kan, Bi minta duit dong Bi, tapi ngeloyor gitu kan, ya kan beda dengan caranya, adabnya dipakai tadi tuh dengan istighfar dulu. Ini Bun Alwasi, Abi pengen cerita sedikit nih. Pemirsa ini menarik kali ceritanya. Sekali waktu Nabi Allah Sulaiman sedang duduk di pinggir danau. Nabi Sulaiman kaget, ada seekor semut berangkat jalan cepat-cepat sekali. Bawa gandum di mulutnya. Langsung di ujung danau muncul tuh katak. Mangap mulutnya, langsung masuk ke dalam mulut katak. Nyelam ke dalam danau. Nabi Sulaiman kepikiran, ini kira-kira semut di dalam mulut katak lagi ngapain? Gitu kan? Iya, Nabi Sulaiman penasaran. Kok segitu terburu-burunya sampai nyampe di ujung danau, katak udah buka mulutnya langsung masuk ke dalam. Kayak udah janjian gitu. Lama Nabi Sulaiman nungguin dan kepo ini Nabi Sulaiman. Gimana nih semut ini? Nggak lama muncul lagi tuh katak di pinggir danau, langsung masuk ke daratan, buka mulutnya, keluar semut. Masya Allah. Dengan tidak membawa gandum tadi itu. Nabi Sulaiman langsung manggil, semut, kadio. Ini orang Sunda tuh semutnya. Iya, kan di Bogor. Sini. Nabi Sulaiman pemirsa bisa bahasa binatang. Bicara bahasa binatang. Ada apa wahai Nabi Allah Sulaiman? Aku penasaran. Tadi kamu datang berangkat buru-buru, terus bawa gandum di gigi kamu. Kok sekarang udah nggak ada? Terus masuk ke dalam mulut katak. Lama aku tungguin. Kok nggak muncul-muncul? Sekarang tahu udah keluar lagi. Kamu janjian? Iya. Semut sama katak janjian. Kita pikir tadinya dimakan sama katak itu. Enggak Bun. Jadi ini menarik loh. Apa kata-kata itu? Tahu nggak ya? Jangan. Mantap lah. Ke Cimanggu, lidah lontar. Kita tunggu sebentar. Ini gimana pantunnya kalau korma? Iya. Kak, pemirsa juga lagi nungguin tuh. Cerita kelanjutannya gimana ya? Pencinta Asmaul Husna? Akhirnya Nabi Allah Sulaiman nanya, kata semut, begini wahai Nabi Allah Sulaiman. Ya, aku diinformasikan bahwasanya di dasar danau ada sebongkah batu yang cekung, ya, yang berbelok. Nah, di dalam batu itu ada cacing yang buta. Ya, ada cacing yang buta, dan aku diamanahkan untuk menyampaikan rezeki cacing itu. Masya Allah. Makanya aku bawa gandum yang tadi aku buru-buru untuk memberikannya karena dia sudah kelaparan. Nah, terus menjadi pewasilah Allah sudah utus makhluknya itu binatang katak. Aku nggak kuasa untuk ke dasar
danau. Sementara kalau katak mampu dia untuk nyelam ke dalam. Nah, Allah utuslah binatang katak untuk menjadi kendaraanku. Begitu sampai di TKP, katak nggak mampu untuk ke dalam batu yang cekung itu. Nah, makanya katak membuka mulutnya percis di dasar yang dimana ada batu yang cekung itu untuk mengeluarkan aku. Aku langsung dengan tubuhku yang kecil, mungil, aku kebalik batu itu, aku serahkan gandum itu kepada cacing yang buta matanya. Sudah selesai, langsung disiapkan lagi, mulut katak sudah terbuka, aku masuk ke dalamnya, biar aku selamat. Nah, mulut katak pun membawaku ke dasar danau ini dan selamat aku. Ini bukti Kak, kita harus yakin ya. Ini bukti bahwa bukan hanya manusia yang sudah Allah persiapkan rezekinya, bahkan makhluk yang ya itu tadi, kita ditutup semua hisapnya ya, kita nggak bisa baca, nggak bisa dengar bahasa binatang, padahal mereka berkomunikasi dengan baik, saling membantu, luar biasa. Dan kita pun kadang-kadang tidak yakin dengan rahmat Allah yang begitu luas, karena memang niatnya setan itu membuat manusia was-was, membuat manusia takut, tidak yakin akan apa yang sudah dilakukannya, padahal kita sudah tahu bahwa Allah memiliki sifat al-wasi, Allah yang maha luas gitu. Kadang-kadang rezeki yang kita tidak tahu datangnya dari mana, yang penting kita berdoa dulu tadi. Kita harus yakin dulu. Oleh karenanya pemirsa, dari cerita yang tadi bisa bayangkan. Ya, logikanya itu cacing di dasar danau. Iya, Masya Allah. Rezekinya dia buta matanya. Tapi Allah utus tuh gerakan. Allah kasih sayang banget. Hati hambanya semut, ini sama-sama binatang loh. Nah, buat lagi gambaran buat kita di 10 akhir Ramadan ini. Jangan jadi pesimis dengan besok mau lebaran. Akhirnya, mohon maaf, rela-rela jadi nggak puasa. Padahal nggak ada sebab. Rela-rela nggak tarawih. Sayang, belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Allah maha luas. Yang penting Allah melihat keikhtiaran kita, kesungguhan kita. Dan di saat ada kesungguhan, gambaran Allah di dalam Quran Bunda, di surat ke-11, juz ke-12, ayat ke-6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah semua makhluk Allah, bukan manusia loh. Manusia mempunyai akal. Di mana yang melata di muka bumi ini, melainkan Allah sudah siapkan rezekinya. Allahu Akbar. Nah, kita sudah nonton Asmaul Husna nih, jangan sampai kita putus asa lagi. Kalau misalnya pintu rezekinya ditutup sama siapapun, yakin bahwa sudah Allah tentukan rezeki-rezeki untuk hambanya. Selama kita mau berikhtiar, asal jangan duduk aja, ya Allah minta aja terus, duduk aja terus di masjid. Tapi nggak mau ikhtiar, di mana mau datangnya rezeki ya? Iya. Kesimpulan, Bi? Baik, kesimpulannya satu hadis sahih baginda Rasul memesankan kepada kita, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, sekiranya kamu berikhtiar lantas kamu pasrahkan kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, itu dari ikhtiar. Maka Nabi memberikan gambaran di mana burung keluar dari sangkarnya dalam kondisi tembolok yang kosong, tapi dia ada ikhtiar pulang ke kandangnya lagi dalam kondisi tembolok yang penuh. Itu pentingnya kita, walaupun rahmat Allah sangat luas, tak terbatas, tapi juga ditutup untuk kesungguhan kita. Ikhtiar ya. Pantun ya biar ini. Nah, untuk diingetin kakak, bahasanya sederhana, beli arloji saat di Madinah, beli markisah, dan juga dimasukkan dalam tas. Kita ngaji Al-Wasi, salah satu Asmaul Husna, nggak boleh berputus asa karena rahmat Allah tak pernah putus tanpa batas. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khair Abi. Amin. Jazakallah khair kakak. Mulai sekarang kita makin semangat lagi. Ya, jangan takut tidak dapat rezeki. Sehingga kita melalaikan kewajiban kita untuk beribadah. Saking takut nih nggak dapat rezeki, nggak dapat gaji. Akhirnya sholat zuhur lewat, sholat asar lewat. Jangan seperti itu. Karena kita sudah belajar di Asmaul Husna bahwa Allah itu maha luas. Rahmatnya, ampunannya, karunianya, semuanya. Dan kita harus yakin itu. Alhamdulillah. Insya Allah kita jumpa lagi di tema yang lain. Pemirsa, masih bersama kita keluarga Ustadz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna hanya di Metro TV. Saksikan terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku mengeluh, memohon ridho dan ampunan.
ada zakat yang khusus, zakat setiap jiwa yang wajib kita keluarkan, baik yang menjalankan ibadah puasa maupun yang nggak puasa, baik yang sudah akil balik maupun yang belum akil balik, baik yang baru lahir maupun yang sudah lama lahir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.